Halo teman-teman Shinobi, ketemu lagi dengan saya Rafif di channel Sukepeps yang khusus membahas fakta unik menarik Boruto yang ingin kita kupas. Dan kali ini saya akan membahas 5 hal menarik anime Boruto episode 172, reaksi konyol Orochimaru dan eksperimen rahasia Diba dan Victor. Anime Boruto Naruto Next Generation episode 172 telah dirilis dengan judul Tanda Tangan yang Menakutkan pada Minggu 1 November 2020. Dan meski di episode kali ini tidak ada adegan pertarungan, namun ada banyak hal menarik yang terjadi. Secara umum, episode kali ini lebih berfokus pada tim 5 yang beranggotakan Denki, Iwabe, dan Metal Lee yang melaksanakan misi mencari tanda tangan untuk seorang anak bernama Natao, yaitu anak yang sedang akan mengalami operasi yang ketakutan. Meski awalnya mereka kesal dengan sikap Natao, namun mereka tetap melakukannya karena mengetahui jika Natao akan segera menjalankan operasi yang sulit. Yang menjadi tantangan adalah pemilik tanda tangan tersebut, ialah Orochimaru, ninja yang cukup ditakuti bahkan hingga era Boruto saat ini. Dan langsung saja, berikut hal menarik apa saja yang sudah saya rangkum dalam Boruto episode 172 kali ini. Dan fakta menarik yang pertama yaitu dosa Orochimaru ternyata tidak ditutup-tutupi. Wow. Di episode kali ini ternyata kita bisa mengetahui jika semua kejahatan Orochimaru di masa lalu tidak dirahasiakan. Sungguh sangar si Orochimaru. Bahkan cerita tentang penyebab kematian Hokage ketiga yaitu Hiruzen dan penyerangan Konoha oleh Orochimaru juga diketahui dan diajarkan di Akademi Ninja. Wow. Meski begitu, beberapa informasi mengenai kehidupan Orochimaru saat ini dirahasiakan agar tidak ada yang bisa menemukannya. Namun ternyata skill Denki terlalu luar biasa hingga bisa membobol sistem keamanan berkas Konoha dan menemukan informasi dan tempat tinggal si Orochimaru. Dan fakta menarik yang kedua lanjut, yaitu reaksi konyol Orochimaru. Setelah berhasil ke tempat Orochimaru, pada awalnya mereka harus menghadapi Suigetsu. Namun mereka bukanlah tandingan Suigetsu meskipun mereka sempat menyetrumnya. Kemudian Orochimaru muncul dan menanyakan apa maksud kedatangan mereka bertiga ke tempat tentu saja. Dengan ekspresi yang sangat mengintimidasi dan menyeramkan khas dirinya, dengan takut mereka mengatakan jika ingin meminta tanda tangan dirinya. Cuma minta tanda tangan, anjay. Dari yang kita lihat di Boruto episode 172, nampaknya Orochimaru baru tahu ada permainan kartu yang menggunakan nama dan wajahnya. Dia sempat merasa diremehkan karena hal itu, bahkan kaget dengan maksud tim Iwabe. Namun Orochimaru ujung-ujungnya menandatangani kartu tersebut dengan kelas besar kepala. Setidaknya Orochimaru tampak senang, kemudian menyadari Mitsuki memiliki teman selain Boruto. Mitsuki sendiri tidak muncul di episode ini, namun dari ucapan Orochimaru, Mitsuki masih menjalani pemulihan. Semoga Mitsuki cepat sembuh dan segera menunjukkan kemampuan terhebatnya lagi, yaitu seri modenya. Kita tunggu saja. Kita menarik yang ketiga itu kata-kata mutiara dari Iwabe. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan Orochimaru, Iwabe dan teman-temannya akhirnya memberikan kartu tersebut ke Natao. Iwabe juga mengatakan jika itu adalah misi yang mudah dan meskipun menakutkan, tapi asalkan dicoba maka pasti apapun bisa berhasil. Kata-kata tersebutlah yang membuat Natao jadi sadar dan tidak takut menjalankan operasi. Dan lanjut ke fakta menarik yang berikutnya. Dan fakta menarik yang keempat yaitu
Risiko Asuku Rasengan. Nah, di episode ini akhirnya nama dari Rasengan Boruto disebutkan, yaitu Asuku Rasengan. Kita bisa tahu kalau di episode sebelumnya Sonjoji dibuat kalah telak akibat terkena serangan Rasengan ini, meskipun telah menggunakan perisai anginnya yaitu Futon Fuhakujun. Bahkan kalau Sonjoji menelan telak Rasengan tersebut, dia bisa mati. Namun sama seperti Rasen Shuriken milik Naruto dulu, Kakashi juga menyampaikan ada efek samping di balik Asuku Rasengan atau Rasengan ekstrakan tersebut. Semakin besar kompres yang diberikan Boruto ke Rasengan, semakin parah juga efek balik ke lengannya. Jurus ini pun tampaknya benar-benar harus digunakan hanya untuk situasi darurat. Kita tunggu hasil Rasengan terbaru lagi. Fakta menarik yang kelima yaitu eksperimen rahasia Victor dan Tiba. Di negeri lembah, Konohamaru dan Mukino tampaknya menemukan celah untuk menyelidiki tempat riset Victor. Celah itu adalah datangnya kunjungan Daimyo negara lembah. Yang menarik, Tiba tampaknya memutuskan untuk beristirahat panjang. Apakah tubuhnya mulai mengalami masalah? Kalau iya, ini bisa jadi kesempatan emas untuk mengalahkannya. Namun terkuak fakta jika memang Victor dan Tiba tengah membuat eksperimen yang tentu saja eksperimen itu melibatkan sel Hashirama yang mereka dapatkan. Sepertinya ini adalah eksperimen yang bisa memberi kekuatan lebih dahsyat kepada Tiba. Karena dia yang bilang sendiri apapun asalkan dia mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Boruto dan Sarada pun ingin pergi ke negeri lembah. Boruto sebenarnya hanya ingin mengembalikan cincin Anato ke Mia, tapi bisa jadi mereka bakal terseret juga ke situasi besar yang akan pecah di negara lembah. Nah, apakah Boruto dan Sarada akan berhadapan dengan Tiba? Lalu eksperimen apa yang dilaksanakan oleh Tiba dan Victor? Kita harus menunggu ketika episode 173 rilis minggu depan. Dan untuk tambahan, di preview 163, apa rencana Orochimaru terhadap Suigetsu? Preview Boruto 173 memperlihatkan sejenak Orochimaru, Lock, dan Suigetsu. Orochimaru sempat diperlihatkan juga memegang. Dan apakah Orochimaru mencurigai Suigetsu? Atau dia ingin mengirim Suigetsu untuk misi tertentu? Ataukah ini hanya adegan minor yang bakal disorot sebentar saja di episodenya? Menarik untuk kita nantikan minggu depan. Dan untuk kedatangan Daimyo negara lembah, Konohamaru dan Mukino berencana memanfaatkan kedatangan Daimyo negara lembah untuk mengakses tempat di pusat penelitian Victor yang tak dapat mereka kunjungi. Meski begitu, di preview Boruto episode 173, Victor dan asistennya tampak tetap tenang meski Konohamaru dan Mukino mengkonfrontasi dirinya. Juga berjudul Rahasia di Ruang Bawah Tanah. Jadi mau Konohamaru berhasil atau tidak, seharusnya kita tetap akan mengetahui kenyataan mengenai apa yang disembunyikan oleh Victor. Dan itulah hal-hal menarik dari episode Boruto 172 dan sedikit preview Boruto episode 173. Gimana pendapat kalian untuk 172 ini? Menarik, dan kita tunggu di episode 173 apakah Mitsuki akan benar-benar kembali pulih. Patut kita nantikan. Dan berikut sinopsis dari Boruto episode 173. Isyaratkan sebuah kematian emosional. Dan ketika itu berkaitan dengan Konoha oleh kehidupan dan kematian, semua bagian dari sebuah siklus. Tidak bisa ada yang satu tanpa lainnya, dan setiap ninja dibuat menyadari hal ini sejak masih muda.
Tentu saja Naruto dan Boruto Uzumaki tahu pelajaran itu karena mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya. Dan dalam sinopsis terbaru tampaknya satu kematian akan menghantui pada episode minggu depan. Kabar baru itu datang rilis sinopsis Boruto episode 173. Penggemar baru mengetahui bagaimana kematian seorang peneliti akan kembali dengan cara yang sulit. Di saat bersamaan, Boruto dan Sarada yang menyelesaikan latihan mereka mengunjungi Mia, klien dari misi mereka sebelumnya, dan mengantarkan cincin Anato pada Mia. Terkejut mendengar Anato meninggal. Demikian isi penggalan sinopsis dari Boruto episode 173. Dan seperti yang bisa ditebak penonton, Mia tidak akan menganggap enteng berita kematian ini. Wanita itu menikahi Anato beberapa waktu lalu dan dia tidak tahu betapa berbahayanya pekerjaan di lab medis Victor. Tempat itu menyebabkan kematian dan Boruto harus menatap mata kesedihan itu minggu depan. Bagi yang mungkin tidak ingat, Anato adalah peneliti malang yang disuntikan dengan sel Hashirama. Hal tersebut mengubah menjadi monster. Dia bahkan membunuh timnya sendiri setelah terpojok. Tim 7 dikirim untuk memeriksa Anato oleh Mia, tetapi misi berakhir dengan kematian Anato dan Victor memerintahkan percobaannya untuk dihentikan. Jika Mia ingin balas dendam, dia harus mengejar Kara untuk melihatnya. Wow, sangat menarik sinopsis dari Boruto 163. Dan sedikit bocoran, Kawaki akan ditis di episode minggu depan. Wow, sudah tidak sabar untuk menantikan Kawaki muncul di animenya yang sejauh ini sudah melegenda di manga. Dan itu dia sedikit preview dari Boruto episode 173. Sorry baru upload karena sudah sibuk sekali guys. Dan ini dah Oriwah Nandaya.